Sekarang wanita-wanita, kalau saya perhatikan gitu kan, saya mencoba mentadaburi dan menganalisa, sebagian besar wanita-wanita zaman sekarang itu melonjak semua penyakit-penyakit berhubungan dengan hormonnya. Tumor payudara, kanker serviks, masalah di menstruasi. Pernah saya bilang, bapak-bapak nanti ya bahasannya, ibu-ibu dulu jadi minoritas sekarang. Pernah saya bilang bahwa wanita itu gerbang utama munculnya penyakit dia adalah di menstruasi. Kalau menstruasinya sudah bermasalah, maka muncul masalah bahkan sampai ke kanker. Itu. Menstruasinya Anda itu harusnya ketika keluar ya keluar aja, nggak ada episode apa namanya jungkir balik nyerinya luar biasa, nggak boleh kayak begitu. Ketika mensnya datang bulannya datang, nggak boleh jumlahnya berlebihan, nggak boleh nyeri berlebihan, nggak boleh waktunya yang terlalu lama, nggak boleh kayak begitu, karena itu nggak normal. Mens aja. Gimana kita mau cerita sebuah generasi ke depan kalau seandainya sekarang di rahim wanita zaman sekarang sudah banyak bersarang bibit-bibit penyakit dari kosmetik, dari toiletries, coba. Belum lagi cerita makanan, ya. Sedangkan makanan itu mempengaruhi mood kita. Makanan mempengaruhi mood, ya. Jadi ada istilah good food is good mood kan gitu kan. Semakin bagus makanan tersebut, bagus itu maksudnya semakin tidak banyak pengolahan, semakin dia tumbuh di tempat yang tanahnya tinggi mineral, tinggi hara seperti itu, dan tidak banyak tidak ditambahkan dengan bahan-bahan tambahan pangan tertentu, maka semakin sehat manusia yang makannya. Contoh mungkin salak, ya. Salak ini setahu saya adalah buah yang paling sedikit mungkin karena semprot kali, ya. Sepertinya nggak ada petani salak yang iseng nyemprotin salak karena itu tangguh banget buahnya. Sama juga dengan kurma. Kurma ini ada pernah kapan hari beberapa bulan lalu gitu ada orang bilang, saya dapat info katanya kurma tuh disemprot pestisida. Iseng banget petaninya, tinggi loh pohon kurma tuh. Macam-macam bikin berita-berita nggak jelas. Makanya kurma ini ya bahkan untuk menyerbukan atau membuahin kurma itu harus manual. Dari apa namanya, kalau nggak salah sih ya, dari pohon jantan tuh diserbukan apa gitu ke pohon betinanya kurma, katanya begitu. Saya nggak paham, tapi kurang lebih kayak begitulah. Dan pohon kurma kan tinggi gitu loh. Ya, maksudnya semakin alami makanan tersebut, ya, maka sebenarnya semakin baiklah tubuh kita. Ya. Jadi kalau kita sekarang mau belajar menata hati, ya. Belajar menata kolbunya, khususnya bagi ibu-ibu nih, karena Anda itu kata Rasulullah kurang akal sama kurang agama. Hadisnya begitu. Wanita itu emang bukan saya ngomong, Nabi yang ngomong. Wanita itu kurang akal dan kurang agamanya. Ya, itu sebabnya kalau Anda bersaksi butuh 2 orang, nggak cukup 1 karena nggak bisa dipercaya omongannya. Kata seorang ulama, kalaulah talak itu diberikan haknya kepada wanita, maka 1 hari Anda akan mentalak suami Anda 20 kali, kata dia. Betul? Semua pakai perasaan. Ini pakai perasaan, semua dikit-dikit begitulah wanita kan? Dia nggak bisa diluruskan. Diikutin kalau bahasa itu ya kan, tulang rusuk yang bengkok gitu. Nah makanya kalau mau diikutin, ya perbaiki itunya, perbaiki apa tuh namanya, sisi hormonnya tadi, ya, sisi hormon tadi diperbaiki. Nah, kita akan bahas. Jadi itu dari kolbu. Berarti pertanyaannya, bagaimana memperbaiki kolbunya? Banyak-banyaklah berbuat baik. Kolbu kita itu atau manusia, kita kan dibekali Allah dengan nafsu. Ya, kita dibekali Allah dengan nafsu. Makanya sering saya sampaikan bahwa ya maunya kita maunya kita tuh hidup terus-menerus di dunia ini, maunya, tapi nggak bisa. Ya. Nafsu itu pengennya senang-senang aja. Contohnya begini, dikasih pilihan makan sama tidak makan, kita pasti pilih makan, iya kan? Dikasih pilihan katakanlah hidup sama mati, pasti pilih hidup, nggak mau mati. Maka agama memberikan petunjuk untuk apa? Untuk menundukkan nafsu tadi kan gitu. Jadi ketika ada sesuatu tidak sesuai dengan nafsu atau harapan kita, ya tinggal kita lihat agama ngomongnya apa. Contoh, maunya makan terus, tapi Allah bilang, ya Allah perintahkan agar tidak makan.
Maka muncullah syariat Ramadan, disuruh nyetop makannya. Jadi puasa Ramadan itu sebenarnya salah satu puasa, sebenarnya kalau sehat pasti sehat. Yang namanya puasa pasti sehat. Yang disuruh Allah apa? Kendalikan nafsunya, jangan ribet lagi urusan makanan. Sayangnya di Ramadan, 30 hari Ramadan, makanannya manusia di Indonesia, setahu saya sih tidak jauh lebih beda daripada 11 bulan yang lain.